Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya mau menemui Ibu untuk berkonsultasi. Oh iya, apakah Ananda sudah membuat janji dengan ibu sebelumnya? Sudah Bu, di WA. Sudah ya. Sebelumnya apakah Anda sudah duduknya sudah nyaman atau Sudah Bu. sudah? Oke. Nah tadi kan Ananda tadi bilangnya sama ibu mau konsultasi. Apa sebelumnya Ananda sudah pernah melakukan konseling? Belum Bu. Belum, berarti ini pertama kalinya ya. Oke, di sini Ibu sedikit jelaskan apa itu konseling ya. Konseling itu adalah yang kita lakukan pada saat ini yang membahas itu permasalahan Ananda dan kita nanti bersama-sama mengatasinya dan mencari solusi jalan keluar dari permasalahan Ananda. Nah, juga ya Ibu meminta kepada Ananda untuk terbuka dalam menceritakan permasalahan Anda, jangan ada ditutup-tutupi karena nanti sesuai dengan tujuan konseling kita pada hari ini. Dan juga ya Ibu akan merahasiakan permasalahan Anda dan Ananda jangan khawatir karena hanya Ananda dan Ibu yang tahu permasalahan ini. Dan juga Ibu meminta permasalahannya itu bersifat kekinian atau yang sekarang ini terjadi dan atau permasalahan yang lalu tapi belum terselesaikan sampai sekarang ini dan membuat Anda tuh terganggu pada saat sekarang ini. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan sebelumnya? Tidak Bu. Tidak, berarti sudah mengerti ya. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan selanjutnya, kita membuat kesepakatan waktu terlebih dahulu untuk supaya konseling kita tuh efisien. Mungkin berapa waktu Anda butuhkan untuk konseling kita pada hari ini? Kurang lebih setengah jam aja Bu. Setengah jam. Apakah cukup Anda? Insya Allah cukup Bu. Baik. Nah, selanjutnya kita masuk ya permasalahan Anda hari ini. Tolong ceritakan permasalahan Anda yang Anda alami saat ini. Nah, jadi Bu, saya sekarang ini kan semester 5. Iya. Di semester 5 ini saya tugasnya banyak sekali Bu. Saya sangat kewalahan dalam membuat tugas itu, ditambah lagi saya banyak mengulang di semester sebelumnya. Jadi saya saat sekarang ini ditambah tugas yang saya semester ini yang saya buat, ditambah juga semester pendek yang saya ikuti untuk mengulang mata kuliah yang mengulang itu Bu. Oh iya. Nah, berapa mata kuliah yang harus kamu perbaiki? 3 kayaknya Bu. Kalau boleh tahu, bagaimana cara belajar Ananda kemarin? Bisa diceritakan kepada Ibu? Nah, pada saat semester 4 itu Bu, saya mungkin menunda-nunda tugas saya dan membuang-buang waktu berleha, padahal tugas masih banyak. Dan juga pada saat itu saya sering juga pergi bermain keluar dengan teman saya setiap hari tanpa ada jeda. Jadi saya mungkin tidak membuat tugas karena itulah nilai saya anjlok. Oh, jadi intensitas belajar kamu tuh semester kemarin tuh menurun karena kamu tuh menunda-nunda tugas dan banyak bermain, begitu? Iya Bu. Terus, pernahkah kamu berpikir bahwa itu tuh sikap kamu tuh benar atau salah? Iya Bu, salah. Saya rasa sikap saya menunda-nunda tugas dan pergi bermain itu mempengaruhi nilai mata kuliah pada semester sebelumnya Bu. Saya bisa merasakan perasaan kamu sekarang ini. Setelah itu apa yang membuat kamu merasa kalau kamu tuh salah gitu? Saya juga membuat orang tua saya kecewa Bu. Mungkin saja saya tidak melanjutkan program S1 ini Bu. Kamu kan sekarang ada di semester 5. Bertahun-tahun kamu sudah mengikuti seleksi dan mengikuti juga semester-semester sebelumnya. Nah, pada akhirnya kamu nantinya akan menjadi mahasiswa yang bergelar sarjana. Pasti orang tua kamu tuh pasti akan mengharapkan gelar sarjana kamu. Nah, setiap manusia itu jelas pernah mengalami permasalahan atau problem dalam hidupnya, seperti kamu saat sekarang ini. Tapi percayalah bahwa
semua permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya dan menentukan apa artinya sebuah kebahagiaan. Betul, Anda? Nah, dari pembicaraan yang sudah kita lakukan tadi, baiknya jika kita simpulkan terlebih dahulu supaya semakin jauh lagi arah pembicaraan kita. Pertama, bahwasanya kamu nih sering merasa ada pada posisi yang sulit yang kamu dihadapkan pada perasaan masa lalu kamu. Kedua, yaitu bahwa kamu tuh merasa tidak sanggup menghadapi keadaan dan kamu tuh memilih mundur untuk meneruskan kuliah. Sementara kamu sendiri memilih impian untuk membahagiakan kedua orang tua kamu, begitu Ananda? Iya Bu, betul. Silakan kamu mengutarakan semua perasaan kamu. Hal ini tuh mengenai permasalahan yang kamu hadapi sekarang, tapi harus menambahkan di belakangnya itu kayak saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya karena misalnya karena ibu contohnya saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kesalahan yang saya perbuat. Bisa Ananda? Bisa Bu. Bisa Bu. Saya kecewa, saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya itu. Saya memiliki nilai rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai-nilai saya yang rendah itu. Saya memiliki intensitas belajar yang rendah dan saya bertanggung jawab atas intensitas tersebut. Baik, apakah hanya itu perasaan yang ingin kamu sampaikan? Iya Bu, hanya itu. Setelah kamu melakukan pengungkapan perasaan tadi, ditambah lagi dengan rasa tanggung jawab tadi, apa perasaan atau pola pikir kamu yang kamu rasakan saat sekarang ini? Baik, tidak apa-apa Ananda. Lalu bagaimana perasaan Ananda sekarang ini setelah melakukan yang pertanggungjawaban tadi? Baik Bu, saya sadar akan tanggung jawab saya dan juga saya sadar semua kesalahan itu berasal dari diri saya. Jadi kamu merasa sudah sadar akan perasaan-perasaan yang mungkin kamu ingkari selama ini. Sadar Bu. Jadi kamu sudah sadar dengan masalah kamu kan. Nah, jadi kalau boleh tahu perasaan seperti apa yang kamu rasakan setelah kamu tuh sadar kesalahan kamu sendiri? Bu, jadi semua permasalahan saya itu diakibatkan dari saya yang menunda-nunda tugas dan tidak fokus dalam membuat tugas dan juga murah saja untuk pergi bermain keluar dengan teman Bu. Jadi sekarang kamu sudah mulai sadar setelah pengungkapan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab tadi, benar seperti itu? Benar Bu. Nah baik, kalau seperti itu bagaimana menurut kamu untuk solusi ke depannya agar nilai-nilai kamu alami itu meningkat dan tidak terasa terbebani dengan semester berikutnya? Mungkin saya akan saat membuat tugas itu saya akan mendahulukan yang lebih mudah terlebih dahulu dan tidak meninggalkannya, dan juga saya akan mengurangi pergi bermain dengan teman saya Bu. Baik, itu merupakan solusi yang sangat bagus sekali ya Nanda. Nah, kamu menerapkan pada diri kamu pada saat sekarang ini supaya nantinya kamu bisa bila kamu tuh lebih fokus pada belajar di saat kamu kuliah nanti. Nah, jadi jadikan itu sebagai pembelajaran jadi diri kamu dan jadikan harapan kamu dan sebagai semangat kamu untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Nanda? Nah, setelah kamu konseling, kamu juga masih bisa nantinya berkonsultasi dengan ibu. Dan karena ibu akan selalu memberikan waktu diri untuk klien ibu. Dan kamu bisa konsultasi, mungkin hanya itu yang ada pada permasalahan lain yang ingin kamu ceritakan pada ibu. Iya Bu, hanya itu Bu. Hanya itu. Mungkin apakah sudah mendapatkan solusinya Anda? Sudah Bu. Bagaimana perasaan Anda setelah konseling hari ini? Saya merasa lega terhadap masalah saya itu ada solusinya Bu.
dan kamu sudah sadar atas permasalahan kamu sendiri. Sudah, Bu. Nah, semoga nanti kedepannya kamu lebih semangat lagi dan meningkatkan cara belajar kamu, dan juga kamu bisa mengatur waktu kamu antara bermain dan belajar ya, Nanda. Ya, Bu. Mungkin hanya sampai di sini konsen kita pada hari ini. Jika ada permasalahan lain, Nanda bisa datang ke Ibu nantinya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Saya izin pamit dulu, Bu. Ya.